Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauhilail Barasatir dari kelas 7 IT 2 dan saya akan menjelaskan materi IPS tentang pasar. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pasar sebagai fungsi distribusi. Pasar memiliki fungsi untuk memperlancar penyaluran barang-barang dari produsen pada konsumen, atau dapat dikatakan bahwa pasar mempunyai fungsi distribusi. Fungsi yang kedua adalah fungsi pasar sebagai pembentukan harga. Fungsi pasar sebagai pembentukan harga adalah penentu atau pembentukan harga barang atau jasa. Harga pasar akan ditentukan berdasarkan permintaan atau penawaran yang ada di pasar. Dalam pasar juga akan terjadi tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah fungsi promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya. Dan sekarang macam-macam pasar. Yang pertama, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar sebagai tempat untuk jual beli barang-barang konsumsi, misalnya sembako, peralatan dan perlengkapan mandi dan lain sebagainya. Pasar barang produksi sebagai tempat untuk jual beli faktor-faktor produksi, misalnya mesin-mesin, peralatan pertanian, peralatan produksi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan macam-macam pasar yang kedua adalah menurut luasnya jaringan distribusi yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu pasar setempat atau pasar lokal adalah pasar sebagai tempat untuk memperdagangkan barang-barang yang diperlukan oleh konsumen atau masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitar pasar. Yang kedua adalah pasar daerah. Adalah pasar yang meliputi daerah tertentu yang lebih luas daripada pasar setempat. Pada umumnya pasar di kota-kota, kabupaten atau kota madya. Sebagai contoh adalah pasar Klewer yang ada di Solo, pasar Johar di kota Semarang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar nasional. Adalah pasar yang meliputi wilayah satu negara tertentu. Pada pasar nasional melakukan jual beli barang-barang yang diperlukan oleh penduduk dalam suatu negara. Yang keempat adalah pasar internasional. Adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama oleh negara-negara yang tidak menghasilkan barang-barang yang diperdagangkan dan atau hasil produksinya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan macam-macam pasar yang ketiga adalah menurut waktu bertemunya antara pembeli dan penjual. Pasar menurut waktu bertemunya pembeli dan penjual dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, pasar harian. Adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Pasar ini juga terjadi pada pasar daerah, pada pasar nasional maupun pada pasar internasional. Dan yang kedua adalah pasar mingguan. Adalah pasar yang berlangsung setiap seminggu sekali. Pasar setiap ini pada umumnya juga berlangsung di daerah yang belum banyak penduduknya. Yang ketiga adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap 1 bulan sekali. Untuk barang yang diperjualbelikan adalah barang tertentu. Para pembelinya pada umumnya yaitu para pedagang yang akan menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada pihak lain di tempat lain pula. Dan yang keempat adalah pasar tahunan. Merupakan pasar yang proses jual belinya berlangsung setiap 1 tahun sekali. Pasar tahunan ada yang sifatnya nasional,
dan ada pula yang sifatnya internasional. Dan macam pasar yang keempat adalah pasar menurut sifatnya. Pasar menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar nyata atau pasar konkret, yaitu pasar sebagai tempat untuk bertemunya antara penjual dengan pembeli yang melakukan tawar-menawar dan transaksi jual beli terhadap suatu barang dagangan yang telah tersedia di pasar tersebut. Dari proses tawar-menawar tersebut, maka terbentuklah harga. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai. Sebagai contoh pasar nyata adalah pasar buah, pasar burung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pasar abstrak, adalah proses interaksi antara pihak pembeli dengan pihak penjual untuk mencapai suatu kesepakatan harga dan barang yang akan diperjualbelikan. Pada jenis pasar ini, antara pihak pembeli dengan pihak penjual tidak harus bertemu. Dan macam pasar yang kelima adalah pasar menurut strukturnya. Pasar menurut strukturnya dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sejenis atau homogen. Masing-masing produsen bebas untuk menutup atau membuka usahanya. Yang kedua adalah pasar monopoli, yaitu pasar yang di dalamnya hanya ada satu penjual saja dan namun banyak pembeli. Harga di pasar monopoli ditentukan secara sepihak oleh penjual. Dan yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistis, yaitu adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual macam barang tertentu. Barang yang dijual dari masing-masing penjual dibedakan antara yang satu dengan yang lain, namun masih bisa saling substitusi. Dan selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu adalah pasar yang terdapat hanya beberapa pihak penjual saja untuk satu barang tertentu. Oleh karenanya, kegiatan dari penjual yang satu dapat mempengaruhi pihak penjual yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pasar monopsoni, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat satu pembeli saja dan banyak penjual. Di jenis pasar ini, harga barang ditentukan oleh pembeli secara sepihak. Misalnya, pasar cengkeh yang pembelinya adalah GAPRI, Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia, sedangkan untuk para penjualnya adalah petani-petani cengkeh yang jumlahnya cukup banyak. Dan yang terakhir adalah macam-macam pasar berdasarkan macam barang yang diperjualbelikan, yang dibagi dua, yaitu pasar homogen atau pasar barang sejenis, yaitu pasar memperjualbelikan hanya satu jenis barang saja. Dan yang kedua adalah pasar heterogen, yaitu pasar yang memperjualbelikan segala macam barang-barang kebutuhan masyarakat. Pasar heterogen ini hampir ada di seluruh pasar di daerah, baik yang ada di kota besar maupun yang ada di kota kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.